Motor flux aksial dianggap sebagai masa depan utama kendaraan listrik dan merupakan hal yang paling penting dari penerbangan listrik karena memiliki rasio torsi terhadap berat yang tinggi, yang ideal untuk pesawat terbang. Perusahaan seperti Rolls-Royce dan Magnex sedang melakukan penelitian dan pengembangan intensif pada motor jenis ini. Menariknya, generator listrik pertama yang dikembangkan oleh sejenius Michael Faraday adalah jenis flux aksial. Anda bisa melihat sumbu rotasi sejajar dengan garis flux. Namun, ia tidak pernah mendapatkan sorotan yang mumpuni kala itu. Berdasarkan orientasi flux magnetnya, mesin listrik bisa dibedakan menjadi dua jenis. Pertama adalah motor flux radial, yang digunakan dalam 99% motor saat ini. Dan kedua adalah motor flux aksial. Pada motor flux radial, flux magnet tegak lurus terhadap sumbu rotasi. Pada motor flux aksial, garis flux magnet sejajar dengan sumbu rotasi. Sekarang, mari kita lihat bagaimana kerja motor flux aksial sebenarnya. Kerja motor aksial didasarkan pada interaksi antara magnet permanen dan elektromagnet. Ketika kumparan diberi energi, mereka menjadi elektromagnet. Desain motor flux aksial yang paling umum memiliki kumparan tetap dan magnet permanen yang berputar bebas. Susunan kumparan motor ditunjukkan di sini. Ketika pasukan arus searah diberikan ke salah satu kumparan, aliran arus akan terbentuk seperti yang ditunjukkan dan kumparan pun menjadi elektromagnet. Di sini, jelas kutub S dari rotor tertarik ke kutub N stator yang berlawanan. Bersamaan dengan itu, kutub-kutub yang sejenis akan tolak-menolak. Komponen tangensial dari kedua gaya ini ditunjukkan di sini. Komponen gaya tangensial membuat rotor berputar. Ketika rotor sejajar dengan kumparan A, gaya total yang bekerja pada magnet permanen menjadi nol, atau gerakan rotor terhenti. Sekarang, mari berikan energi pada kumparan B dan lihat apa yang akan terjadi. Sekali lagi, ketika kita melakukan analisis gaya di sini, gaya total yang bekerja pada rotor adalah nol. Akankah gerakan rotor berhenti pada titik ini? Mari kita kembali ke saat sebelumnya. Di sini, rotor tidak akan berhenti pada posisi penyelarasan sempurna ini meskipun gaya total yang bekerja di sini adalah nol. Rotor memiliki kecepatan dan karena inersia ini, ia akan bergerak sedikit ke depan. Jika kita melakukan analisis gaya pada sudut ini, jelas ada gaya total dalam arah yang sama dan rotor berputar. Kemudian, kumparan C diberi energi. Setelah itu, pada setengah putaran berikutnya, kumparan A menyuplai energi lagi. Tetapi kali ini dengan polaritas yang berlawanan. Hanya dengan mengubah arah supply. Proses terus berulang dan rotor terus berputar. Namun, dalam operasi ini, Anda bisa melihat dua kumparan selalu mati. Kumparan ini secara drastis mengurangi output daya motor. Berikut trik untuk mengatasi masalah ini. Kita hanya perlu melewatkan arus polaritas yang berlawanan melalui kumparan kedua. Untuk memudahkan pemahaman, mari kita fokus hanya pada pasangan magnet terdekat. Anda bisa melihat bahwa di sisi stator, dua kutub selatan bersatu. Efek gabungan dari kedua kutub ini akan ada di sini dan berdasarkan ini, kita bisa memiliki analisis gaya yang mudah. Di sini sekali lagi gaya tangensial bersih dikembangkan. Efek gabungan menghasilkan lebih banyak torsi dan output daya dari rotor. Menariknya, proses ini juga memastikan bahwa motor memiliki output torsi yang konstan. Pertanyaannya adalah, bagaimana Anda akan memutuskan kumparan mana yang diberi energi untuk berotasi terus-menerus? Untuk tujuan ini, kami menggunakan pengontrol elektronik pintar. Sensor menentukan posisi rotor dan berdasarkan informasi ini, pengontrol memutuskan kumparan mana yang akan diberi energi. Secara teoritis, gelombang persegi panjang seperti ini menghasilkan output torsi konstan untuk motor aksial. Namun dalam praktiknya, ketika Anda tiba-tiba menghidupkan atau mematikan arus fasa, akan timbul riak di dua fasa lainnya. Dengan demikian, kualitas torsi akan terpengaruh. Solusi terbaik untuk mengatasi masalah ini adalah dengan mematikan atau menaikkan arus fasa secara bertahap. Misalnya, di sini arus dalam kumparan A dinaikkan secara bertahap dan arus kumparan C dan B secara bertahap dimatikan. Mari kita bandingkan motor flux aksial dengan motor yang paling umum digunakan,
motor induksi flaks radial. Faktor pembeda pertama adalah jalur aliran flaks dalam mesin. Jika Anda membandingkan pola flaks magnet kedua motor, Anda bisa melihat bahwa jalur aliran flaks motor aksial jauh lebih padat dan lebih pendek jika dibandingkan dengan motor induksi. Untuk mengonfirmasi jalur flaks, mari kita ambil bantuan dari FEA. Berikut adalah hasil FEA dalam perangkat lunak EMWorks 2D yang dipasangkan bersama SolidWorks. Interaksi antara rotor dan medan magnet stator menghasilkan torsi. Pada motor induksi, beberapa loop medan tidak pernah berinteraksi dengan rotor. Di sisi lain, pada motor aksial sebagian besar garis flaks terletak di area kerja yang berguna untuk menghasilkan torsi. Karena alasan ini, motor flaks aksial memiliki kerapatan flaks yang lebih tinggi, sehingga menghasilkan output torsi yang lebih tinggi dari ukuran motor yang sama. Faktor pembeda kedua adalah diameter yang lebih besar. Pada motor flaks aksial, magnet rotor bisa ditempatkan lebih jauh dari sumbu putar pusat. Jari-jari yang lebih besar ini membuat motor bisa menghasilkan lebih banyak torsi, diperjelas dengan persamaan torsi sederhana ini. Namun, jika Anda mencoba untuk menambah diameter motor induksi, inersia rotor akan meningkat yang bisa menyebabkan motor mencapai arus besar selama start. Motor flaks aksial menjaga masalah ini tetap terkendali karena rotor sudah memiliki inersia yang lebih sedikit. Ini dia, motor berusia 200 tahun ini merupakan motor paling bertenaga dan efisien di zaman kita. Motor ringan ini adalah pilihan terbaik untuk pesawat listrik. Dalam penerbangan, setiap ons yang bisa dihemat adalah anugerah. Pesawat Iron Bird yang dikembangkan oleh Rolls-Royce menggunakan 3 motor seperti itu yang dibuat oleh Yasa. Motor ini ditenagai oleh 6.000 baterai lithium-ion dan pengontrol elektronik pintar. Dengan harapan tingkat efisiensi yang luar biasa lebih dari 96% dan ukurannya yang ringkas, motor flaks aksial bahkan bisa menjadi pilihan yang bagus untuk mobil listrik. Semoga Anda menikmati video ini. Jangan lupa menjadi bagian dari tim Lasix. Terima kasih.